Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah apakah dia menginginkanmu ya. Gemini, kira-kira bagaimana situasi dan kondisinya nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya. Dan satu channel baru saya, Ica Tarot WS Indo ya. Dan kamu jangan terlalu percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung kalian ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Ini ada 3 kartu pile ya. Pile pertama, pile kedua, pile ketiga. Bisa kalian pilih ya, yang mana. Kalaupun ada 3 kandidat, si A bisa kamu pilih di pile pertama, si B di pile kedua, dan si C di pile ketiga. Ataupun mungkin kalau seandainya cuma satu orang ya sudah, berarti kamu pilih dari antara 3 ini, satu di antara 3 ya. Kalaupun masih bingung ataupun terlalu cepat ya, bisa kamu pause dulu. Setelah kamu pause, kamu pilih sesuai intuisi kamu. Setelah kamu pilih, dan bisa kamu lanjutkan untuk mendengarkan readingan ini ya. Oke, saya mulai dulu dari pile pertama. Saya sisihkan pile kedua dan pile ketiganya. Oke, yang memilih pile pertama ya, kira-kira bagaimana ya? Apakah dia menginginkan kamu ataukah tidak? Kita lihat untuk kalian para Gemini ya. Wow, saya lihat ini sosok ini ya kesepian ya. Orang-orang ini ada penantian ya. Dia menginginkan akan kamu ya. Tetapi saya lihat di sini kamu seakan-akan tidak menanggapi dia gitu ya. Dia ibaratkan cintanya bertepuk sebelah tangan, walaupun mungkin kondisinya kamu dengan dia saat ini bersama ya. Kalaupun seandainya tidak bersama ya, dia merasa minder ya, ataupun mungkin belum berdamai dengan masa lalu dia, sehingga masih ada trauma dan luka batin yang ada dalam diri dia. Ditambah lagi kamu cuekin dia atau PHP, ataupun mungkin ya cintanya bertepuk sebelah tangan, ya sudah, trauma itu bertambah ya, seakan dia merasa berjuang sendiri ya. Orang ini sayang sama kamu, cuman ya itu tadi, dia masih ingin berdamai dengan masa lalu dia. Dia ingin kamu bisa mengerti akan dia, berjuang akan dia, menyayangi dia, mencintai dia, menuntun dia. Karena orang ini kan masih berproses untuk lebih dewasa ya. Dia masih kekanak-kanakan ya, walaupun mungkin usianya sudah jauh lebih tua ya dari kamu ya, ataupun mungkin kondisinya ya, pokoknya intinya dia masih berproses, masih kekanak-kanakan, walaupun usianya sudah ya artinya berumur lah gitu ya, sudah matang usianya ya. Tetapi untuk karakter pribadinya, apalagi bicara soal hati, ini dia masih rapuh aja ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini menginginkan cinta yang nyata, cinta yang tulus, cinta yang abadi ya, bukan hanya sekedar hanya ucapan dan omong kosong ya. Karena orang ini kan ya ibaratkan dia mau stabil gitu ya, stabil dalam artian dari perasaan ya, dari keuangan, dari waktu, sama-sama diprioritaskan. Kamu prioritaskan dia dan dia sebaliknya memprioritaskan kamu ya. Tetapi kan itu tidak dia dapatkan. Kadang-kadang kamu malah membuat dia tidak nyaman, dan ini energinya bisa terbolak-terbalik juga ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Terkadang dia mau berpaling kepada yang lain ya, tetapi kayaknya dia masih ragu juga gitu, artinya banyak pilihan kan, tetapi kayak macam dia masih ragu ya. Dia kayak macam sudah deh, saya mau dengan si C D F G ya, tetapi kok ujung-ujungnya nanti dia kepikiran kamu lagi ya, dia candu terhadap kamu ya. Tetapi ya dalam diam dia tetap berusaha untuk lebih tenang, mengontrol emosi dia ya, walaupun mungkin kondisi hati dia lagi sakit, tetapi dia berusaha untuk tegar dalam menghadapi ataupun ya setidaknya dia menikmati aja proses dari percintaan ataupun rasa sayang kepada kamunya ya. Karena dia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Kamu pun sibuk, dia nggak bisa melarang juga ya, karena ibaratkan ya dia mau yang terbaik buat kamu.
selama kamu bahagia, dia akan bahagia. Ini kalau seandainya ini orang yang bersama kamu ya. Kalau orang baru yang tadi saya bilang dia masih krisis percaya diri, dia belum ke kamu ya, ataupun mungkin kondisinya dia sudah ada kasih sinyal-sinyal tapi on off karena dia masih belum berdamai dengan masa lalu dia masih trauma, dia mau sembuhkan dulu luka batin dia baru ke kamunya ya. Jadi untuk file pertama, apakah dia menginginkan kamu? Iya, dia menginginkan kamu. Tetapi kamu juga harus bisa menginginkan dia, bukan hanya dia yang menginginkan kamu. Ini dia berpikir bahwa saya menginginkan Gemini, tapi Gemini kayak nggak menginginkan saya. Apakah saya harus mundur atau gimana? Nah ini, kamu harus bisa ada ekspresi juga supaya dia tahu bahwa kamu juga menginginkan akan diri dia ya. Oke, semoga resonate ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan kamu ya dari zodiak. Dari zodiak ada Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Virgo, Libra, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, D, Y, B, Q, R, W, J, H, L, S, T, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, itu untuk file pertama ya. Semoga resonate. Kita ke file keduanya. Saya sisihkan dulu file pertama. Oke. File pertamanya kita sisihkan, kita ke file kedua. Oke, yang memilih file kedua, berikan energi kamu sambil saya kocok kartu dan saya baca doa. Inilah energi dari kalian yang memilih file kedua. Oke, yang memilih file kedua, wow, dia gagah berani loh ya. Dia ingin berjuang untuk kamu, dia sayang kamu, dia cinta kamu ya. Cuman saya lihat di sini memang ada terkendala ya. Terkendala mungkin ada perbedaan usia, budaya, bangsa, kasta, agama, dan ya mungkin restu dari orang tua ya. Sehingga dia ada kekecewaan. Tetapi orang ini tidak takut ya. Dia ibaratkan maju pantang mundur ya. Yang penting kamu juga mensupport ya. Saya lihat di sini kadang-kadang kamu support, kadang-kadang tidak. Jadi dia kadang-kadang bingung ya, on off. Kamu kalau mau berjuang ya berjuang juga dong gitu. Dia maunya kamu juga berjuang untuk dia. Kalaupun orang baru dia mau datang ke kamu, tapi dia tunggu waktu yang tepat ya. Karena saya lihat di sini ada orang terkoneksi dengan kamu, dengan orang yang sudah mempunyai pasangan juga. Ya, jadi ibaratkan ataupun mungkin kamu yang terkoneksi dengan orang yang sudah mempunyai pasangan ya, ataupun mungkin kamu yang ini ya, diduakan ya, sehingga ada kekecewaan, ataupun dia tahu bahwa apa yang dia sudah lakukan salah, tetapi tetap aja dia masih terkoneksi dengan kamu ya. Dan saya lihat juga dia banyak belajar ya. Dia banyak belajar, tapi memang ya luka batin dia masih ada ya. Jadi dia banyak belajar untuk bisa mengobati itu dan lebih fokus pada masa depan dia. Dia mau memberikan keseimbangan antara hati dan pikiran. Jadi terkadang ini yang dia bilang ya, saya sudah nggak bisa kayaknya sama kamu, tetapi hati saya cinta, saya nggak tahu, saya candu sama kamu. Ini pemikiran dia ya, yang mana ya mungkin ada perbedaan agama, dia tahu kamu punya prinsip, orang tua juga nggak restu, tetapi kok saya nggak bisa lepas dari kamu ya. Nah ini pemikiran dia, karena ada harus salah satu yang harus mengalah gitu ya. Jadi dia tahu bahwa kamu punya prinsip, nggak mungkin mengalah, tetapi dia juga pun tidak bisa mundur ya, karena dia sangat menyukai kamu, sangat ingin berjuang kepada kamu, tapi pintu hati kamu kok kayak on off gitu ya. Kadang-kadang dia berpikir untuk berpaling, tetapi masih terkoneksi aja dengan kamu ya. Jadi ibaratkan ini kalau pedang ya, pasti kelihatan bagus, tapi pasti pedang ini pasti akan ada sedikit mengiris ranting-ranting atau batang-batang pohon ini ya, walaupun tidak kentara secara langsung, tapi sama dengan dia, seakan-akan orang melihat dia bahagia, happy, padahal hatinya tersakiti ya, karena dia juga bingung bagaimana untuk bisa bersama kamu gitu ya, karena mungkin ada yang perbedaan itu. Jadi dia masih ya berusaha untuk bisa mengintrospeksi diri, banyak berdoa ya supaya hidup dia ke depan jauh lebih baik, dan dia berharap kamu pun juga sama ya, bisa berjuang untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kalaupun berpisah ataupun mungkin orang baru ya, kalau sudah berpisah ya dia masih terkoneksi dengan kamu, walaupun mungkin saya lihat di sini sudah ada pasangannya ya. Makanya tadi saya bilang triparty ini ya, entah dia mantan kamu tapi sudah mempunyai pasangan tapi masih terkoneksi dengan kamu ya, ataupun orang baru sebenarnya dia mau ke kamu ya, tetapi dia menunggu dulu ya, kamunya itu betul-betul sudah siap tidak berjuang untuk dia. Kalau tidak ya dia tidak mau bermain api ya.
dia sudah banyak tersakiti, jadi dia belajar dari masa lalu. Jangan sampai mendapatkan masalah yang sama, karena saya lihat juga macam contoh ya, ada perbedaan agama di orang lama, terus tiba-tiba dia suka kamu juga perbedaan agama, jadi dia berpikir wah ini ibaratkan saya bisa masuk ke jurang yang sama juga nih ya. Makanya dia masih tunggu ya, kamu mau ikut dia tidak ya, ataukah orang tua gimana gitu. Tapi yang pastinya ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile kedua ini, apakah dia menginginkan kamu? Iya, dia menginginkan kamu ya, dan dia berharap kamu pun menginginkan dia, sama seperti di pile pertama. Berjuang demi dia ya, tangguh dalam hal apapun, walaupun mungkin cobaan banyak ya, tapi dia berusaha untuk bisa lebih tegar, dan dia berharap kamu pun juga bisa tegar dalam menyikapi lika-liku percintaan ini ya. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, yang pastinya dia menginginkan akan diri kamu. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, dari zodiak. Dari zodiak ada Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Libra, Virgo, Leo, dan Cancer ya. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, D, Y, B, Q, M, T, J, R, D, H, U, W, P, L, Q, M, S, dan H ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, itu untuk pile kedua. Kita lanjut ke pile ketiganya. Saya sisihkan dulu pile keduanya, dan ke pile ketiga. Kita ambil kartu pile ketiga. Oke, yang memilih pile ketiga. Oke, berikan energi kamu yang memilih pile ketiga ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian yang memilih pile ketiga. Oke, wow, saya lihat di sini orangnya juga agak sedikit galau, bad mood ya. Sebenarnya dia sayang kamu, cinta kamu, cuman ini lebih realistis ya. Kalau memang kamu sayang saya, ya buktikan. Saya juga akan menyayangi kamu. Selama kamu tidak menyayangi saya, ya saya juga tidak akan menyayangi kamu. Walaupun memang dia sayang ya. Saya lihat di sini memang dia ada banyak pilihan. Dia merenung, apakah kamu orang yang tepat buat dia ataukah tidak ya. Apakah kamu orang yang baik atau tidak. Karena orang ini penuh dengan ketoksikan untuk diri dia sendiri ya. Karena dia masih belum berdamai dengan masa lalu dia. Dan saya lihat juga ini memang orang ini memprioritaskan diri sendiri, ibaratkan egonya masih banyak ya, masih tinggi ya. Terutama masalah keuangan. Kalaupun seandainya kamu tidak mempunyai keuangan ya, ataupun mau tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia malah bisa untuk pergi meninggalkan kamu. Karena saya lihat di sini orang-orang ini walaupun dia sayang, dia cinta, tapi ada input ya, yang harus dia dapatkan dari kamu ya. Macam contoh, oke, saya berikan kamu waktu, tapi kamu berikan saya apa? Jadi ibaratkan ada pembalasan ya, kayak bisnis gitu ya. Jadi ya pokoknya intinya kamu itu dia berpikir bahwa kamu itu orang yang baik, orang yang hebat, orang yang bisa membuat dia nyaman. Tetapi dia realistis kan. Kita ini tidak makan cinta, kita makan nasi, setidaknya ya duit ya. Karena orientasinya kerja, orientasinya juga duit, orientasinya juga seks ya. Ataupun mungkin kondisinya dia mau pasangan dia tetap apa ya kalau dibilang ya seperti dia gitu. Jadi dia yang mengatur-ngatur, harus begini, harus begitu, overprotective. Kenapa? Karena ada luka batin, mungkin pernah dia diselingkuhi, ataupun mungkin pernah dia dicampakkan. Jadi dia tidak mau terjadi itu lagi, sehingga dia lebih menjaga ya, walaupun mungkin kondisinya akhirnya pasangannya merasa tidak nyaman ya, kamunya tidak merasa nyaman. Nah ini energinya juga bisa terbolak-terbalik ya. Ibaratkan yang dia pikirkan itu negatif terhadap kamu ya. Jadi ibaratkan toksik buat dia sendiri. Contohnya, kamu terlambat pulang ya, langsung ditelepon, ataupun dia sudah berpikir wah ini orang nih selingkuh nih ya. Pemikiran negatif karena ada masa lalu yang terbayang-bayang, yang dan sinetron juga, mungkin dia suka drakor ya. Jadi mindset drakor itu, yang selingkuh itu yang ada di mindset dia ya. Ada di kepala dia, yang dia tuangkan dalam kehidupan percintaan dia. Dan akhirnya yang korbannya kamu lagi ya. Jadi salah ya, pergi salah, maju salah, mundur salah ya. Karena dia juga bingung, karena dia ibaratkan ya masih childish, masih belum menentukan jati diri dan belum berdamai dengan masa lalu. Tetapi memang orang ini memang saya lihat ego
ya, yang memilih pile ketiga ya. Tidak mau disalahkan, tidak mau disanggah, tidak mau diberikan masukan, keras kepala, banyak mengatur ya. Pasangannya stres, tapi dia berusaha untuk saya bikin begitu tuh karena ini untuk kamunya juga ya, karena memang ya ego dia ya. Toh kalaupun seandainya saya lihat di sini ada hubungan triparti, toh kalau dengan hubungan triparti dia yang harus triparti, karena saya lihat di sini ada beberapa ya yang malah tidak boleh pasangannya ke dengan yang lain, tapi kalau dia boleh ya. Ego kan. Macam contoh dibilang kamu di rumah aja, tapi kalau dia bisa pergi kemana saja, sampai ke luar negeri juga bisa ya, dengan lawan jenis yang kece badai. Tapi kalau kamu ya di rumah aja, jangan pergi-pergi. Kamu harus dengar saya. Ya ada tekanan, ada dan agak temperamen ya. Kurang bisa mengontrol emosi ya. Jadi ya akhirnya korbannya pasangan dia ya. Dan membuat pasangannya tidak nyaman. Jadi kalau sesuai tema kita, apakah dia menginginkan kamu? Tidak. Mengapa? Walaupun dia cinta ya. Kenapa saya kategorikan dia tidak menginginkan kamu ya? Karena dia kan masih ego. Cinta itu kan tidak boleh kita berpikir bahwa jangan kayak bisnis ya. Cinta itu tulus apa adanya, tanpa pamrih, ikhlas. Malah kita yang harus berkorban. Ini kan tidak. Ya, kamu kasih apa ke saya akan kasih. Ya, artinya gini, contoh dia kasih 5.000, ya saya kasih 5.000. Padahal kalau kita dibilang cinta, ya sudah saya kasih 5.000, kamu mau kasih saya 5.000 ke, 3.000 ke, 7.000 ke, 8.000, ataukah bahkan tidak sama sekali kamu kasih, ya nggak apa-apa, nggak menuntut. Tapi kalau dia menuntut, ya, nah ini orang-orang ini masih childish, karena ibaratkan ya belum ada pendewasaan. Makanya dia juga masih belajar untuk mendewasakan diri. Cuman dia tahu apa yang dia lakukan salah, tetapi tidak pernah belajar dari kesalahan karena dia masih egois. Oke ya, maaf ya agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Dan itu yang saya lihat ya dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada Scorpio, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, B, Y, R, D, U, M, J, B, H, I, W, D, K, L, F, T, M, dan S ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up juga. Oke, itu yang saya lihat ya dari ketiga pile ya. Semoga resonate untuk kamu ya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo ya, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan terbaru untuk kamu di tiap harinya. Dan kalian pun tidak ketinggalan mendengarkan readingan-readingan saya ya. Untuk keuangan ada di Ica Tarot WS Indo ya, keuangan untuk bulan Juni ya, bisa kamu lihat. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe juga ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.